Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Andas Haji Asyani Abu MPD selaku dosen pengampuh pada mata kuliah IKK dan Sosiologi beserta teman-teman sekelas yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melaksanakan presentasi ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erna Nurdiana selaku moderator dari kelompok 2 dan adapun rekan-rekan saya yaitu Rani Kusuma Dewi, Ainun Juleha, Nadira Haimi Basar, Muhammad Halis Kalbi Apal, dan Nirwana. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai masa mempersiapkan kelahiran anak, masalah merawat dan membimbing anak pada masa tumbuh kembang, pada masa bayi dan pada masa prasekolah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, presentasi ini saya buka dan langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Definisi kelahiran. Kelahiran adalah tindakan atau proses melahirkan atau melahirkan keturunan. Juga disebut dalam konteks teknik sebagai persalinan. Persalinan adalah proses alamiah di mana terjadinya dilantasi serviks lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu. Persalinan dan kehamilan didefinisikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli, namun pada prinsipnya memiliki inti yang sama. Kehamilan merupakan saat yang paling tepat untuk saling berbagi dan saling merencanakan apa yang akan dilakukan sebagai calon orang tua, seperti mendiskusikan akomodasi bagi sang buah hati. Salah satunya adalah rasa tanggung jawab yang seimbang antara calon ibu dan ayah. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat menjelang kelahiran. Mempunyai buah hati merupakan anugerah yang membahagiakan. Meski demikian, banyak calon ibu yang merasa takut ketika akan menghadapi proses melahirkan. Hal tersebut biasanya disebabkan karena persiapan melahirkan yang tidak tepat. Untuk itu, berikut ini merupakan hal-hal yang harus disiapkan diantaranya, yaitu pertama, membuat rencana kelahiran. Kedua, mempersiapkan tas perlengkapan rumah sakit. Ketiga, ikuti kelas persiapan melahirkan dan menyusui. Keempat, memilih dokter dan rumah sakit. Kelima, belanja keperluan bayi. Keenam, ikuti kelas olahraga ibu hamil. Ketujuh, persiapkan tempat tidur atau ruangan bayi di rumah. Kedelapan, menjaga daya tahan tubuh. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang merawat dan membimbing anak pada masa tumbuh kembang. Mendidik anak tidak sembarangan. Orang tua harus mendidik berdasarkan usia si anak. Sejak dilahirkan hingga anak berusia 5 tahun, merupakan usia emas atau disebut juga dengan golden age, di mana pada umur tersebut otak anak akan tumbuh dan berkembang sangat cepat. Sebagai orang tua, Anda tidak cuma mengajari atau mengarahkan, tapi memberikan contoh yang baik dan benar. Karena di usia emas ini, anak suka meniru orang-orang terdekatnya. Untuk itu, berikut ini beberapa tips mendidik anak di masa tumbuh kembang. Di antaranya yaitu 1. Mengarahkan anak dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Mengajarkan atau mengarahkan anak bukan dengan kata-kata kasar, melainkan dengan tutur kata lemah lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Dengan begitu, sang anak akan mendengarkan dan menjalankan setiap arahan dari orang tuanya. 2. Jangan memberi contoh sikap buruk yang bisa ditiru oleh anak. Hindari menunjukkan sikap buruk di depan anak dengan alasan apapun, seperti bertengkar, berkata kasar, dan lainnya. Jangan biasakan menakuti dan berbohong kepada anak, agar mereka mendengarkan setiap perkataan orang tua. Karena memori anak akan menyimpan segala hal kebohongan tersebut dan bisa jadi terbawa sampai dewasa. 3. Selalu dengarkan dan beri dukungan kepada anak. Jadilah orang tua yang mampu mendengarkan cerita anak. Dengan mendengarkannya, berarti Anda memberikan dukungan kepada anak, sehingga dapat membentuk sifat percaya diri. 4. Berikan rasa nyaman ke anak.
Orang tua harus bisa menjadi teman baik bagi anak, sehingga mereka akan merasa nyaman dan terlindungi saat bersama orang tuanya. Dengan begitu, orang tua akan tahu apa saja keseharian dan apa yang sedang ia pikirkan. 5. Luangkan waktu untuk bermain bersama anak. Anak dalam rentan usia emas ini memang senang bermain. Dengan bermain, dapat membuatnya mengenal dunia luar, lingkungan sekitar, meningkatkan kecerdasan, hingga bersosialisasi dan beradaptasi. Oleh sebab itu, orang tua harus bisa meluangkan waktu bermain bersama dengan anaknya. 6. Ajari sikap saling menghormati, menghargai, dan berbagi. Jadilah orang tua yang memberi teladan dan panutan bagi anak. Salah satunya, mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama. Sikap saling menghormati, menghargai, dan berbagi akan berguna saat si anak dewasa. Merawat anak pada masa bayi. Kebutuhan tersebut mestinya sudah dipersiapkan dari sebelum bayi dilahirkan, sehingga saat kembali pulang setelah persalinan di rumah sakit, bayi bisa diurus dengan baik. Perawatan untuk bayi baru lahir setelah persalinan merupakan kewajiban, dan berikut ini sejumlah perawatan pada bayi diantara lain yaitu 1. Mandi. 2. Pahami arti tangisan bayi. 3. Skin to skin. 4. Menyusui. 5. Waktu tidur. 6. Memberikan kehangatan. Kemudian kita membahas merawat dan membimbing anak pada masa prasekolah. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Pada periode ini, pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososial serta kognitif mengalami peningkatan. Usia prasekolah disebut the wonder years, yaitu masa di mana seorang anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka mulai mengembangkan rasa ingin tahunya dan masih belajar bagaimana menjadi seorang teman, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mengendalikan tubuh, emosi, dan pikiran mereka, serta mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Kualitas seorang anak dapat dinilai dari proses tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor keturunan adalah faktor yang berhubungan dengan gen yang berasal dari ayah dan ibu, sedangkan faktor lingkungan meliputi lingkungan biologis, fisik, psikologis, dan sosial. Masalah-masalah yang dihadapi dalam merawat dan membimbing anak. Proses mengasuh anak terkadang bisa berubah sangat bergelombang. Anak-anak mengeksplorasi, belajar beradaptasi dengan hal-hal baru dan menghadapi tantangan yang berbeda saat mereka tumbuh dewasa. Saat-saat seperti ini juga dapat membebani orang tua, namun bersabar, peduli, terbuka, dan akomodatif dapat membantu situasi apapun secara luas. Berikut ini hal yang paling menantang yang dihadapi orang tua saat mengasuh anak. 1. Amukan atau tantrum. 2. Tidak patuh. 3. Sifat agresif. 4. Berbohong. 5. Persaingan sibling. 6. Kebiasaan makan yang tidak benar. 7. Kecanduan perangkat atau gadget. 8. Enggan untuk belajar. 9. Mengeluh terus-menerus. 10. Anak introvert. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, saya mewakili teman-teman saya mohon maaf dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.